Halo semuanya, kenalkan nama saya Banyu. Saya merupakan owner dan sekaligus pendiri dari Banyu Edu. Di sini saya merupakan bisa dibilang VTuber yang nyeleneh. Kenapa saya bilang nyeleneh? Karena ketika seseorang atau VTuber banyakkan bahas game atau mungkin hobi-hobi, di sini saya malah memberikan atau apa istilahnya ya, membuat channel untuk edukasi dan pembelajaran bagaimana powerfulnya dari Excel atau salah satu software free yang dikeluarkan oleh Microsoft. Oke, secara garis besar ya, Excel ini kan salah satu aplikasi free ya, tetapi walaupun dia dibilang free, secara kemampuan, kualitas, dan penggunaannya dapat digunakan di berbagai macam pekerjaan, misal data analis, bisa PPIC, bisa menghitungkan akuntansi, finance, bahkan perhitungan sederhana juga dapat dilakukan di Excel. Nah, tergantung sekarang kebutuhan apa yang dilakukan, Excel dapat memenuhinya, kecuali kebutuhan mencari pacar, itu nggak bisa Excel. Itu nggak bisa Excel sama sekali, nggak bisa. Nah, di sini karena ini merupakan apa istilahnya ya, channel pertama saya, dan sedang ingin mengembangkan channel ini biar lebih maju lah seperti itu, saya mohon untuk subscribe-nya serta komen. Saya butuh komentar dari penonton kalian Anda semuanya untuk mengembangkan channel ini dan bagaimana mungkin untuk mengevaluasi saya sendiri agar channel yang saya kembangkan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, terutama pelajar baik itu kuliah ataupun sekolah dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh masing-masing pelajaran yang mereka tempuh saat ini. Oke, untuk video pertama ini saya akan sederhana aja, saya akan membahas berkaitan dengan pembuatan secara cepat dan simple dari timeline di Excel. Oke, secara singkat ya, timeline atau mungkin timeline waktu ini sering digunakan dalam perencanaan project yang dilakukan, baik itu project penelitian, project mungkin kalau kita ngomong SMA itu project apa istilahnya yang musik-musik itu konser atau karya wisata atau mungkin proyek dalam sebuah pekerjaan yang sedang dilakukan saat ini. Nah, proyek-proyek itu otomatis membutuhkan waktu pekerjaan yang berbeda-beda. Dan di mana untuk mengevaluasi dan membuat planningnya itu dapat dilakukan menggunakan Excel. Walaupun secara aplikasi, pembuatan timeline ini dapat dilakukan di Microsoft Project. Di mana Microsoft Project ini sama seperti Excel, dia merupakan software free dari Microsoft, dan untuk masalah project dia dapat lebih mendetailkan dan lebih mempermudah dalam penentuan waktunya, dalam KPI sampai ketenaga kerjanya. Akan tetapi jika kita menelusuri ke belakang, secara desain basicnya Microsoft Project ini juga mengambil dari basic dari Excel. Untuk itu, inilah alasan mengapa secara singkat saya akan membuat detail timeline menggunakan Excel. Sebelum kita membahas pembuatan timeline secara detail, kita harus mengetahui project apa yang akan dilakukan. Nah, misal ini saya ambil project pembangunan rumah, di mana setelah mungkin aku teliti lebih lanjut, kurang lebih terdapat 10 deskripsi pekerjaan untuk menyelesaikan proyek ini. Di mana ini deskripsinya, yang dimana setiap deskripsi memiliki waktu pekerjaan yang berbeda. Nah, di sini pentingnya
pentingnya pengamatan ataupun mungkin mempelajari di lapangan untuk mengetahui berapa lama durasi sehingga pembuatan timeline itu dapat sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Oke, misal nih kita sudah, dan setelah kita mengetahui itu, kita langkah berikutnya adalah membuat membuat tabel template untuk pengerjaan dari pendetailan timeline yang akan dilakukan. Oke, langkah pertama dari semua ini sudah bertemplate ya, adalah menentukan tanggal berapa kita mulai pekerjaan. Misal, kita mulai di tanggal ini deh, 7 Februari tahun 2003. Dimana setelah kita hitung-hitung, kurang lebih durasinya adalah 3 hari. Untuk itu, untuk mengetahui end date-nya adalah ini ditambah dengan task duration-nya, sehingga mendapatkan tanggal 10 pekerjaan nomor 1 ini selesai. Lalu untuk pekerjaan nomor 2 ini secara detail dia dilakukan setelah pekerjaan 1 selesai, sehingga tanggal end date tadi kita tinggal tambah angka 1 saja. Jadi tanggal 11 pekerjaan nomor 2 dilakukan. Oke, kita drag dulu biar lebih gampang. Nah, sudah dapat template start date dan end date-nya. Selanjutnya kita membuat task duration dari masing-masing pekerjaan. Misal saya random between saja 2-5. Oke, kita nih konten ini drag, kita Ctrl C, copy. Oke, dapatlah end date tanggal 24. Nah, sekarang kita memindahkan dua tanggal ini serta durasi yang ada ke summary yang telah kita buat. Start date, ini mungkin sedikit saran untuk kalian adalah jangan langsung men-state ini adalah start date-nya, tetapi buat minimize dari keseluruhan tabel ini. Kenapa ini dibutuhkan? Ini ada hubungannya dengan detail yang akan saya jelaskan berikutnya. Di end date juga sama, dia menggunakan max dari semuanya. Nah, akhirnya kita dapat start dan end date dari proyek yang dilakukan. Lalu untuk mengetahui proyek atau durasinya gampang. End date dikurangi aja sama start date. Jadi 45 hari. Pekerjaan ini dapat selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat detail dari masing-masing detail visual dari proyek yang dilakukan. Tinggal kita ambil start date. Ini kita tambah 1. Dan kita drag sampai 24. Mungkin ini saya pakai cara manual aja biar semua paham lebih detailnya. Kita cara manual, lalu kita ini dan kita lakukan adjustment biar ini agak sedikit tipis. Setelah itu kita percantik dengan warna hijau apa dia? Kok lupa hijau apa dia? Oke, ini hijaunya, warna putih. Lalu jangan lupa setiap membuat tabel harus dibuat border biar enak bacanya, dan tanda dapatlah visual base template timeline yang ada. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah memberikan gambaran detail visual Gantt chart-nya. Kita menggunakan metode if dan and, di mana ini harus lebih besar daripada start date, logikanya masuk, serta ini harus lebih kecil daripada end date. Oke, jangan lupa harus memberikan kunci biar dia tidak bergerak. Ini kita kunci di angka 7 karena dia akan selalu gerak di angka 7 aja. Ini kita kunci di huruf D-nya karena dia akan stay di D. Ini sama, kita kunci di 7, ini kita kunci di E-nya. Oke. Dapat, lalu kita tulis ini.
Jika misalnya itu benar, kita kasih tanda kata X. Jika itu salah, nggak usah diisi. Dan jadi. Kita drag aja. Drag. Oke. Dapat X, 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 dan X. Oke, karena cuma X, X doang, kalau kita lihat kan nggak enak ya. Tinggal aja kita, kita buat ini. Kita cari tanda X. Custom format. Dimana kita harus, kita harus fill, misal warna orange. Oke. Dapat orange. Tulisannya gimana langkahnya? Tinggal ginikan aja. Nah, akhirnya kita dapat penggambaran visual dari proyek template pembangunan rumah. Oke, kita dapat ya. Oh ya, lalu ini mungkin secara sederhana, ini merupakan proyek atau proyek template dengan unsur bertahap, dimana setelah ini ngerjain ini, habis itu ngerjain ini. Nah, terkadang sebuah proyek ada proyek yang dia bisa dikerjakan secara paralel. Kenapa paralel? Karena pekerjaan itu dapat dilakukan oleh orang berbeda. Kita ambil contoh tetap pembangunan rumah. Nah, lalu misal pekerjaan 1 sampai 4 itu kita kasih warna saja ya, yang lainnya itu dilakukan gini aja, dilakukan oleh misalnya tukang awal, tukang A, yang ini tukang B, yang ini tukang C. Oke. 1 sampai 4 ini jadi pekerjaan nomor 2 dilakukan setelah pekerjaan nomor 1 selesai. Begitu pula pekerjaan nomor 3 dilakukan pekerjaan nomor 2, pekerjaan nomor 4 akan dilakukan setelah pekerjaan nomor 3. Secara timeline ini tidak akan berubah. Nah, tetapi ada pekerjaan nomor 5 yang harus berangkat lebih dulu atau sama dengan pekerjaan nomor 1. Sehingga di sini kita kontrol C-kan saja dia. Oh ya, sorry, warnanya jadi beda ya. Kita manual aja 7 Februari tahun 2023. Nah, akan menjadi seperti ini nanti dia. Itulah mengapa kita perlu fungsi minimize di sini. Karena seringkali, misal, ini kita buat tanggal 6. 6/2/23. Sehingga minimize yang ada di sini dia adalah tanggal 6. Itulah mengapa fungsi dari minimize dan mencari maximize di sini. Karena untuk mengakomodir pekerjaan yang sekiranya dilakukan secara paralel atau lebih dulu dari pekerjaan nomor 1. Oke, misalnya pekerjaan 6/7 sama seperti ini ya. Lalu kita ambil contoh, pekerjaan nomor 8 dilakukan setelah pekerjaan nomor 4 itu selesai. Sehingga dia ini sama dengan ini dipluskan 1. Nah, kan? Pas kan ya? Pas. Oke, pas. Nah, yang sedangkan pekerjaan nomor 10 diasumsikan dia itu dimulai setelah pekerjaan nomor 7 itu selesai. Nah, begini. Oke, template-nya dapat, proyeknya dapat. Jadi yang tadi awalnya dia selesai di tanggal 24, karena dia bertahap, jadinya selesai di tanggal 5. Karena mengikuti timeline project yang dilakukan. Seperti itu. Nah, biasanya untuk lebih mempermudah membaca ya, ini mungkin lebih mempermudah membaca, seringkali
dipermudah dengan cara seperti ini. Diginikan, lalu karena nomor 8 sama 9 dia ikut yang awal ya. Jadi yang awalnya template-nya lurus, setarakan seperti ini. Nah, jadi dia kayak gini nanti. Walaupun tidak menutup kemungkinan pekerjaan ini akan nyambung ke pekerjaan berikutnya. Tetapi di sini saya hanya akan menggambarkan secara singkat bagaimana membuat timeline project secara baik di Excel dan secara benar di Excel dengan dua metode, di mana yang pertama adalah dengan bertingkat, yang tadi 1 sampai 10 bertingkat, dan kedua adalah jika ada pekerjaan yang dilakukan secara paralel, di mana pekerjaan nomor 5 dan pekerjaan nomor 1 dikerjakan di tanggalan yang sama. Oke, dari sini apakah kalian paham semua? Semoga kalian paham, dan mungkin cukup sekian untuk video pertama ini. Mungkin jika ada pertanyaan, tinggal tulis saja di kolom komentar. Dan jika ada masukan apapun itu dari bicara saya, dari materi yang ingin dibahas apa nanti, dari apapun itu, tinggal tulis di komentar. Dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe dan like video ini agar kita dapat memberikan atau kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita secara soft skill maupun hard skill dalam penggunaan Excel ke depannya. Oke, cukup sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye semuanya. Goodbye.